barang. Oke, kita mulai dengan julukannya dulu ya. Bumi ini kan terkenal banget sebagai saham sejuta umat. Kenapa? Soalnya investor retailnya, banyak banget dan setia luar biasa. Tapi ada satu julukan lagi yang, ya agak gimana gitu. Saham dengan investor paling menderita. Nah loh, kenapa bisa gitu? Gampangnya, banyak dari mereka yang nyangkut. Tahu kan istilah itu? Mereka beli pas harganya di puncak, terus sahamnya anjlok. Dan mereka cuma bisa nunggu sambil berdoa bertahun-tahun biar harganya balik lagi. Ini sih benar-benar kisah tentang kesetiaan yang diuji sampai titik darah penghabisan. Dan ujiannya itu bukan main-main loh, butuh 17 tahun. Coba bayangin, 17 tahun. Ada perusahaan raksasa dihantam krisis global 2008, terus berantem abis-abisan sama yang ngasih utang, lewatin drama restrukturisasi yang kayak sinetron gak ada abisnya, sampai akhirnya di tahun 2025, Bumi bisa berdiri lagi dan bilang, gue balik lagi nih. Ini beneran deh udah kayak cerita film epik di dunia korporat Indonesia. Selama belasan tahun itu, ada satu angka horor yang terus menghantui laporan keuangan Bumi, akumulasi defisit, atau gampangnya tumpukan rugi dari masa lalu yang totalnya lebih dari 2 miliar dolar Amerika. Gila kan? Angka segitu tuh udah kayak borgol raksasa yang ngebelenggu kaki perusahaan, bikin dia nggak bisa lari kenceng, boro-boro mikirin bagi-bagi dividen buat investornya yang udah setia nunggu. Nah, tapi di tahun 2025, Bumi ngelakuin sesuatu yang super drastis. Mereka kayak nekan tombol riset akuntansi gitu. Lewat manuver yang namanya kuasi reorganisasi, mereka hapus. Semua dosa-dosa akuntansi masa lalu itu dihapus dari catatan mereka. Simsalabim! Dalam sekejap, neraca yang tadinya babak belur sekarang jadi kinclong dan kelihatan sehat. Beban sejarah 17 tahun itu kayak diangkat gitu aja. Tapi tunggu dulu. Yang paling menarik dari semua ini, bersih-bersihnya Bumi itu bukan cuma make up akuntansi doang loh. Di balik layar, mesin bisnisnya Bumi itu sendiri lagi berubah total. Bumi yang kita lihat sekarang tuh beda banget sama Bumi yang dulu. Ada sesuatu yang baru dan kinclong. Coba deh kita lihat dari mana aja duitnya Bumi datang. Jelas, batu bara masih jadi mesin utamanya, masih nyumbang porsi paling gede. Tapi, coba lihat bagian yang satunya itu. Ada mesin baru, yaitu bisnis emas dan mineral, yang mulai ngegas kencang banget. Nah, inilah Bumi versi 2.0, raksasa yang sekarang udah nggak berdiri pakai satu kaki doang, tapi dua, batu bara dan emas. Grafik ini nunjukin seberapa seriusnya mereka. Lihat deh, penjualan dari segmen emasnya meroket tajam cuma dalam setahun. Ini bukan lagi proyek iseng-iseng atau coba-coba ya. Ini sinyal yang super kuat kalau Bumi lagi banting setir secara strategis. Ini pertaruhan besar Bumi buat masa depan yang lebih beragam, biar nggak cuma ngandelin harga batu bara aja. Sampai titik ini, ceritanya kedengeran sempurna banget kan. Neraca bersih, bisnis baru ngebut, laba juga naik. Tapi, disinilah penelusuran kita jadi makin seru. Karena di dunia keuangan tuh ada satu hukum wajib. Laba di atas kertas itu belum tentu jadi duit beneran di rekening. Perusahaan dengan bangganya ngelaporin laba bersih 81 juta dolar, naik 20%. Kelihatannya solid banget. Kalau kita bacanya cuma sampai sini, wah kita pasti mikir Bumi lagi banjir duit nih. Tapi, beneran gitu ya? Jadi, ini nih pertanyaan kuncinya. Itu laba 81 juta dolar beneran jadi duit cash yang masuk ke rekening bank nggak? Pertanyaan yang kelihatannya simpel ini justru jadi kunci buat ngebongkar kualitas asli dari kelahiran kembalinya Bumi yang heboh itu. Dan jawabannya ternyata nggak sepenuhnya. Uang tunai beneran yang dihasilkan dari operasional bisnisnya, angkanya jauh di bawah laba yang ditulis di laporan. Memang sih angka 58,6 juta dolar ini udah jauh lebih bagus dari tahun lalu yang minus. Tapi jaraknya ke laba 81 juta dolar itu masih jauh banget. Kayak ada bocor di mana gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat di mana bocornya. Ternyata sebagian besar laba yang dipamerin Bumi itu datangnya dari perusahaan asosiasi mereka. Contohnya raksasa batubara Kaltim Primakol atau KPC. Jadi gini, menurut aturan akuntansi, Bumi boleh ngakuin laba dari KPC biar angkanya kelihatan gede. Masalahnya, duitnya itu nggak langsung ditransfer ke rekening Bumi. Nah, inilah yang disebut kualitas laba. Ada laba yang beneran jadi duit, ada yang cuma bagus di atas kertas doang. Oke, misteri pertama kelar. Kas operasional Bumi ternyata nggak segede labanya. Terus, pertanyaan berikutnya. Duit cash yang berhasil mereka kumpulin itu dipakai buat apa? Jawabannya mungkin bikin kalian kaget. Duitnya nggak disimpen, tapi justru lagi dibakar habis-habisan. Gini alurnya.
Dari bisnisnya, Bumi dapat duit 58,6 juta dolar. Tapi, di waktu yang sama, mereka belanja buat investasi dan ekspansi sebesar 133,5 juta dolar. Lebih dari 2 kali lipat duit yang masuk. Duitnya dipakai buat bangun pabrik emas baru, beli lahan tambang, macam-macam lah. Hasil akhirnya, ya jelas arus kas bebasnya jadi minus. Gede pasak daripada tiang, uang yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Nah, tapi penting banget nih buat kita paham konteksnya. Bakar duit di kasus Bumi ini bukan berarti bisnisnya lagi mau bangkrut ya. Justru sebaliknya, ini adalah strategi yang disengaja, sebuah pertaruhan gebe yang penuh keyakinan. Ibaratnya mereka lagi tanam modal gila-gilaan hari ini karena mereka percaya ini bakal jadi fondasi buat perusahaan yang jauh lebih raksasa dan untung gede di masa depan. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau duit dari operasi aja nggak cukup, terus mereka belanjanya jor-joran? Lah, duitnya dari mana? Nah, sekarang kita intip gimana cara mereka biayain ekspansi agresif ini. Ada beberapa trik keuangan yang cerdas banget, tapi tentu ada risikonya juga. Inilah yang namanya seni mengelola neraca keuangan. Dan ini pencapaian yang luar biasa banget dalam proses sembuhnya mereka. Lihat deh, utang bank jangka pendek, itu loh jenis utang yang paling bikin pusing karena nagihnya cepat, sekarang jadi nol. Benar-benar nol. Ini langkah gede banget buat bikin napas keuangan mereka jadi lebih lega. Jadi, intinya, mereka tukar utang yang mencekik dengan pinjaman jangka panjang yang lebih santai. Terus, buat biayain operasional sehari-hari dan ekspansi gila-gilaan tadi, mereka pakai beberapa jurus lain buat ngatur kas. Dan beberapa jurus ini cukup kreatif dan agresif. Nah, salah satu jurus andalannya adalah ini, nunda bayar ke supplier atau vendor. Datanya nunjukin, utang mereka ke para vendor ini numpuk banget, bahkan banyak yang telat bayarnya lebih dari 90 hari. Bahasa kasarnya gini, Bumi itu kayak pakai duit vendornya buat modal kerja, semacam pinjaman tanpa bunga, buat biayain operasional dan ekspansi mereka. Cerdik sih, tapi ya kasihan juga vendornya yang nungguin pembayaran. Jadi, setelah kita kupas semua lapisannya, mulai dari laba yang kinclong di kertas, arus kas yang misterius, strategi bakar duit buat ekspansi, sampai cara-cara kreatif mereka ngatur pendanaan, gambaran akhirnya gimana nih soal Bumi di tahun 2025? Beneran nggak sih dia udah lahir kembali? Inilah dua sisi koin dari Bumi sekarang. Di satu sisi, ceritanya bagus banget. Neraca udah bersih, ada bisnis emas baru yang lagi ngehits, strategi tumbuhnya juga jelas. Tapi di sisi lain, kenyataannya adalah perusahaan ini kas dari operasinya masih seret, lagi bakar duit, cara pendanaannya beresiko, dan yang paling penting, harga sahamnya udah keburu mahal banget. Coba lihat deh, price to earnings ratio-nya aja 59 kali. Artinya, harga sahamnya itu 59 kali lipat dari laba tahunannya. Ini jelas mahal banget buat ukuran perusahaan komoditas. Secara teori ya, ini artinya butuh waktu hampir 60 tahun buat investor bisa balik modal cuma dari labanya doang. Itu premium banget sih harganya. Terus lagi, price to book value-nya hampir 3 kali. Maksudnya, harga sahamnya di pasar itu udah hampir 3 kali lipat dari nilai aset bersih perusahaan yang tercatat di pembukuan. Ini sinyal kuat banget kalau pasar itu udah nggak beli Bumi yang sekarang. Mereka itu lagi beli harapan. Beli janji masa depan Bumi yang katanya bakal gemilang. Bayangin, buat setiap $1 aset beneran yang Bumi punya, orang di pasar rela bayar hampir $3. Itulah harga sebuah kepercayaan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir, yang jadi inti dari semua pembahasan kita hari ini. Pasar udah terlanjur pasang taruhan besar. Harga saham Bumi sekarang ini seolah-olah udah mengasumsikan semua rencana bisnis emasnya bakal sukses total dan labanya bakal meledak. Pertanyaannya tinggal satu, apakah pertaruhan super mahal ini bakal terbayar? Dan apakah masa depan yang sempurna itu beneran bakal datang? Nah, cuma waktu yang bisa jawab.